Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan antara Yohanes Jumati dan Dwi Kurniawati. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Para Sarwanto yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Buset Rasa Murca Anaham dan Bapak Yakubu Anaham hendak mengantarkan Yohanes Jumati dan Dwi Kurniawati memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan terimalah berkat dari Tuhan. Marilah kita bersama-sama menuju ke altar Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kedua mempelai datang di sini dengan permohonan agar kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari sekalian. Bagi kedua mempelai, pengudusan cinta kasih ini merupakan suatu sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga mereka siang malam sepanjang hidup mereka.
Allah telah memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian menjadi lambang persatuan antara Kristus dan gerejanya. Maka mari kita mempersembahkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci ini. Saudara-saudari yang bukan Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Dan perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Maka saudara-saudari juga dimohon dukungan doa untuk perayaan yang suci ini. Mari kita bersukacita bersama kedua mempelai dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Tumbuhkanlah cinta dan keinginan tulus mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, ini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagia orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila kau nikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah kau menyatailah keadaanmu. Istriku akan menjadi laksana pohon anggur di dalam rumahmu. Anak-anakku seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejaku. Sungguh demikian akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Haleluya, 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 Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita ikut berbahagia bersama Pak Yohanes Jumadi dan Mbak P. Kurniawati. Tuhan memberkati dan mempertemukan mereka untuk membina, membangun suatu rumah tangga secara Katolik. Saudara-saudari terkasih, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan untuk ulang-ulang nasihat kepada mereka berdua, karena mereka itu sudah berpengalaman. Jadi tidak perlu lagi nasihat yang panjang-panjang. Saya hanya mengingatkan bahwa tujuan untuk hidup berkeluarga itu adalah kebahagiaan bersama sebagai suami dan istri. Itu harus kita ingat. Kebahagiaan bersama sebagai suami istri, dan semoga didukung, ditambah kebahagiaan itu dengan adanya keturunan. Tapi mereka sudah punya keturunan, bahkan sudah punya cucu, sehingga sudah pasti ditambahkan. Makanya cucu dan anaknya sekarang ikut bahagia melihat bapak ibunya bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum mereka menikah ini ada permintaan. Banyak sekali permintaan. Romo jangan di waro-waro. Kenapa? Kami malu. Loh, kok malu kenapa? Wis tuwek-tuwek. Lah tuwek orang sik wani kok malu. Anda itu mau diberkati Tuhan, jadi nggak perlu malu. Orang mau menerima berkat Tuhan kok malu? Ya woro-woro itu peraturan harus dilaksanakan. Kalau kita mau menjadi anggota gereja Katolik, apa yang menjadi peraturan itu harus dilaksanakan. Jadi mohon maaf, permintaan pertama tidak dikabulkan. Saya tanya alasannya kenapa? Ya kami mau diam-diam saja, nggak usah mengundang banyak orang. Jadi nanti sepulang di gereja langsung makan nasi kotak di parkiran. Jadi orang itu nanti makan nasi kotak di parkiran. Oh, kalau masalah nasi kotak terserah Anda berdua. Bukan urusan pastor. Tetapi yakinlah bahwa akan terdengar banyak orang. Mandi saudara-saudarimu pasti akan datang. Nanti kalau tidak persiapan yang memadai, pasti malah ternyata sih ketokeh tenang. Bukan saya benar. Bapak masih betul sebenarnya. Mungkin permintaan yang kedua ini masih batal kali ini. Malah begitu banyak. Jadi tidak perlu mas malu-malu, karena Anda itu diberkati Tuhan. Yakinlah bahwa jalan hidup Anda ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, tak perlu kita malu dan malu. Itu harus menjadi
dagangan kita. Jangankan seusia jenengan Mas, di Kodim sana orang 70 tahun minta kawin. Ngomong apakah saya masih boleh kawin? Masih pengen enggak? Ya masih, lah jodohnya orang ada siapa itu ngomong enggak. Ya, dikawinkan juga. Jadi yang tua-tua mau kawin, tak kawinkan lah. Saya bermurah hati. Saya itu murah hati Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada halangan, itu menjadi hak orang untuk menikah. Yang penting tidak ada halangan. Nah, itu sudah diselidiki, tidak ada halangan dan Tuhan memberkati. Satu hal tadi pesan sabda Tuhan dalam bacaan pertama dan kedua ada hubungan. Hai istri, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suami seperti engkau tunduk kepada Kristus. Itu jadi istri-istri hormatilah suami. Meskipun suamimu itu gajinya lebih rendah pada Anda, karena ada suami itu gajinya lebih rendah daripada gaji istrinya, pangkatnya lebih tinggi daripada istrinya, pangkatnya lebih rendah. Ya mentang-mentang gajinya istri suaminya rendah, terus istrinya gak hormat pada suami. Padahal tadi sabda Tuhan, hormatilah suamimu, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Kristus. Hebat itu. Dan suami harus dihormati. Tetapi tidak sampai di situ. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi apa Pak Jemaat? Mengasihi tubuhmu sendiri. Jangan diplesetkan ya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti mengasihi tetanggamu sendiri. Terus pikirannya negatif, tetangga kan loh, tetangga kiri kanan maksudnya. Jadi kasihilah istrimu seperti mengasihi tubuhmu sendiri. Jadi Bapak Ibu, orang yang pikirannya waras, yang hidupnya normal, dia akan merawat, mencintai anggota tubuhnya sendiri. Tidak ada orang yang normal itu menyakiti tangannya sendiri atau kakinya sendiri dan dengan itu bahagia. Memang ada kekecualian orang yang abnormal, yang kelainan psikologi. Dia akan senang kalau menyakiti tubuhnya sendiri, melukai tubuhnya lalu keluar darah, dia senang sekali. Ya, itu kelainan normal. Abnormal maksud saya, kelainan jiwa. Ya. Tapi orang yang normal dia pasti akan mencintai tubuhnya sendiri. Kalau kena pisau diobati, kalau kakinya kena batu diobati, dirawat. Kalau badannya kesel dipijat kayak gitu. Bapak Ibu, ya, ini pengalaman saya. Kalau saya kesel pijat, merawat, mencintai diri. Begitulah menyatunya antara istri dan suami. Karena yang dua ini sudah menjadi satu daging. Maka suami yang normal, suami yang sehat jiwa dan raganya, dia tidak pernah akan menyakiti istri. Karena menyakiti istri sama dengan menyakiti diri sendiri. Itu bacaan sabda Tuhan. Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Maka suami yang waras, yang sehat mentalnya akan merawat tubuhnya sendiri dan merawat istrinya seperti merawat tubuhnya sendiri, seperti mencintai tubuhnya sendiri. Karena kalau orang sudah menikah, yang dua ini sudah menjadi satu daging.
Saya kira kalau ini sabda Tuhan ini dihayati, dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga, semoga keluarganya Mas Yohanes dan Mbak Dwi itu bisa harmonis, bisa saling melengkapi, bisa saling mengampuni kalau ada kesalahan, dan senantiasa menjiwai kasih itu dalam kehidupan yang nyata, sehingga keluarga Anda menjadi keluarga yang setia dan keluarga yang bahagia. Amin. Karena ada keluarga yang tidak setia, yang setia tapi tidak bahagia. Ada seperti itu Bapak Ibu, tetap setia satu rumah, tapi lek dewe-dewe, lek turu dewe-dewe, lek bareng nek kondangan. Itu setia tapi tidak bahagia. Itu namanya keluarga yang gagal. Adakah panenan yang gagal itu gagal panen? Keluarga yang gagal ada, setia tapi tidak bahagia. Kenapa setia? Ya karena ajarannya nggak boleh cerai. Kalau boleh cerai harus biar-biar. Ya, itulah artinya kesetiaan yang terpaksa. Semoga yang di sini di ruangan ini, yang di luar sana tidak ada yang demikian ini. Amin. Amin. Sudah selesai jawabannya. Saya panggil untuk berdiri Mbak Dwi Kurniawati. Ini upacara untuk menerima menjadi anggota gereja Katolik. Kalau ada pengeras suaranya bisa tahu. Bismillah. Saudari Dwi Kurniawati, sudahkah Anda ingin menjadi anggota gereja Katolik? Ya, saya setuju. Bersediakah Anda menaati ajaran dan peraturan gereja Katolik? Ya, saya bersedia. Maka sekarang saya persilahkan Anda mengungkapkan iman kepercayaanmu dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Amin. Dengan demikian saya nyatakan bahwa Anda, Saudari Dwi Kurniawati, kami terima menjadi anggota gereja Katolik. Maka terimalah berkat dari Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami undang ketua mempelai dan ketua saksi. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri
dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami dan istri. Ia telah memutuskan kalian dalam berbaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian mohon berkat kepada Bapa di surga, agar Bapa berkenan mengangkat janji setia kalian berdua menjadi sakramennya yang kudus. Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan saya. Yohanes Jumati dan Tri Kurniawati, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan saling berhadapan dan saling berjabat tangan kanan, menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Yohanes Jumati memilih engkau Tri Kurniawati menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya menyayangi dan menghormati sepanjang hidup saya. Saya Tri Kurniawati memilih engkau Yohanes Jumati menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yohanes
Jumati, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Suryawati, terimalah cincin ini sebagai tanda simpan kesetiaan padamu dalam kawal Dwi Kurniawati, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes Juwadi, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedua mempelai, saya persilahkan untuk memohon doa restu kepada kedua mempelai. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih yang sejati. Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah juga rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga yang baru ini.
yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosarium ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Mari kita semua berdiri menyampaikan doa permohonan atau doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memutuskan cinta Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati. Maka sambil menenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, limpahkanlah pula berkat-Mu bagi orang tua Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati yang telah mendidik, membesarkan, dan mencintai Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati dengan cinta yang utuh. Melalui kasih sayang mereka, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati. Terangilah hati mereka supaya selalu bertindak bijaksana dan sanggup terus menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Berilah mereka umur yang panjang, kesehatan yang baik, kebahagiaan, kesejahteraan, sehingga mereka dapat terus hidup berbagi kasih dan damai-Mu dalam keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Dan siapa yang ingin menyambut komuni, silakan memasukkan hosti di simoni. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang amat suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab dengan penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi muka bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraannya. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Amin.
utusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Marilah melakukan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincenzius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tinggallah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam perjanjian perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Maka pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Dwi Kurniawati mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati Yohanes Jumati, suaminya bertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintai dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
terkasih, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak. Tubuh Kristus. Amin. Mohon perhatian untuk yang boleh maju dan menerima komuni hanya yang beragama Katolik, dan untuk yang di luar nanti akan dilayani di depan teras. Terima kasih. Tuhan
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Maka kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu, memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kalau ada wakil keluarga yang mau disampaikan, kami persilakan. Kepada Romo Paulus Haryanto yang kami hormati, saya mewakili keluarga besar Bapak Jumadi dan Ibu Tri Kurniawati mengucapkan banyak terima kasih karena telah berkenan memimpin jalannya Misa Kudus pada sore hari ini dalam perayaan penerimaan sakramen perkawinan dapat berlancar dengan baik. Juga saya ucapkan terima kasih kepada putra putri altar, pemazmur juga lektor yang telah membantu pelaksanaan Misa Kudus. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KOR dari stasiun Konsolati yang pada sore hari ini mengiringi jalannya perayaan Misa Suci yang dilaksanakan pada sore hari ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Yang terakhir, seusai Misa Kudus di gereja ini, seluruh umat, Romo juga suster, atas permintaan keluarga besar Bapak Jumadi dan Ibu Kurniawati, Bapak Ibu dimohon kehadirannya di tempat Ibu Kurniawati. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Bapak Ibu, mari sekarang kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Kita semua diundang untuk berdiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan pengenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudara sekalian yang ada di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan antara Yohanes Jumadi dan Dwi Kurniawati sudah selesai. Marilah kita pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kepada kedua mempelai kami persilakan berdoa di hadapan patung Bunda Maria didampingi kedua kasih.